Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Para hadirin ikhwatul iman, ikhwan fillah, ahli ibadah yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita wujudkan dan panjatkan kembali di pagi ini. Kita masih termasuk hamba-hambanya yang masih diberikan kemampuan hidup di alam dunia. Tentunya dua potensi yang bisa dimiliki oleh kita. Apakah potensi itu menambah amal kebaikan atau sebaliknya menambah amal keburukan? Karena tentu selama hayat masih dikandung badan ini, apa yang kita lakukan akan menjadi catatan amal. Tapi kalau ruh kita sudah dipisahkan dari badan ini, inqata'a anhu amaluhu, maka putus semua amalnya. Bahkan Nabi mengecualikan ada 3. Namun yang inti adalah selama kita masih hidup di alam dunia, kesempatan itu masih ada. Yang menjadi ujian bagi diri kita adalah mau dimanfaatkan untuk apa saat ini, detik ini, hari ini. Oleh karena itu mudah-mudahan berjamaahnya kita bukan hanya sekedar berkumpul. Kalau hanya sekedar berkumpul di terminal pun orang-orang berkumpul, tapi tujuannya berbeda. Tapi kita dikumpulkan di tempat ini bukan hanya sekedar berkumpul, tapi berjamaah memiliki niatan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang-orang yang berkesempatan haji sedang menuju kepada Mina untuk melakukan jumrah. Oleh karena itu ikhwatillah yang dimuliakan Allah, bagi kita yang tidak melakukan haji kemarin ketika hari Arafah, kita dihimbau untuk melaksanakan siam atau saum Arafah. Kemudian hari ini kita melakukan Idul Adha. Ikhwatillah yang dimuliakan Allah, identik Idul Adha dengan penyembelihan. Oleh karena itu mulai banyak visual, iklan-iklan, brosur-brosur beberapa hari kemarin tentang hewan sembelih. Kenapa? Karena memang hal ini sudah menjadi satu hal yang syariat dan menjadi syiar Islam. Oleh karena itu syiar Islam ini menandakan umat Islam sangat baik. Oleh karena itu kita harus berbahagia, karena di sebagian belahan bumi lainnya mungkin saudara kita tidak mampu untuk melakukan hal yang kita lakukan hari ini. Kita masih tenang keluar rumah menuju tempat ini. Kita masih besar harapan kemungkinan kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Tapi untuk sebagian saudara kita yang senantiasa dihujung rasa takut, senantiasa seperti diikuti oleh kematian, baik itu suara bom ataupun yang namanya senapan, mungkin sudah terbiasa. Oleh karena itu ini menjadi bagian kita syukur kepada Allah di kesempatan ini mampu melaksanakan ibadah dengan tenang. Ikhwanillah yang dimuliakan Allah, sembelihan di dalam Islam sebagaimana kita ketahui banyak. Pada ibadah haji ada yang disebut dengan hadyu. Oleh karena itu diungkapkan dalam surat Al-Kautsar, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kalian kepada Tuhanmu, kemudian wanhar dan sembelihlah. Kita hari ini sudah melakukan salat, kemudian wanhar, tinggal menuju kepada penyembelihan. Saat itu kenapa disebut nahbun? Karena hewan yang disembelihnya itu memiliki leher yang tidak pendek, makanya disebut nahbun.
Tapi kalau yang lehernya pendek itu disebut zabhun. Tapi keduanya ini namanya adalah sembelihan. Pada ungkapan fasholli li rabbika wanhar, belum ada kaifiat yang seperti Nabi contohkan ketika haji, karena pada saat itu Nabi belum sempat untuk melakukan haji. Tapi ibadah yang namanya tawaf haji sudah ada. Makanya Nabi mampu melakukan haji dengan sempurna itu ketika sudah terjadi Futuh Mekah, ketika Mekah sudah dikuasai. Maka pada saat itu Nabi pun haji, dan ada yang namanya hadyu. Apa itu hadyu? Hadyu yang berkaitan dengan haji. Apabila orang yang melakukan ibadah haji namun tidak mampu menghadirkan hadyu, maka kata Allah boleh, bisa ganti dengan 3 hari sahur di sana, kemudian 7 ketika pulang. Tilka asyaratun kamilah, itu menjadi 10 hari yang sempurna. Kenapa? Karena wajib mengikuti manasik hajinya. Nah, oleh karena itu ada istilah yang namanya hadyu, sembelihan yang terkait dengan haji. Kemudian ada pula yang kedua, sembelihan tidak terkait dengan haji, namun dilakukan di bulan Zulhijjah bagi orang-orang yang tidak melakukan haji, yang kita katakan adha atau udhiyah, yang dilakukan pada waktu duha. Oleh karena itu Nabi pun mengatakan ada 2 hari yang menjadi pengganti 2 hari raya di Madinah. Sebelum Nabi datang ke Madinah ada 2 hari yang mereka rayakan. Ketika sudah datang Nabi mengatakan qad abdalakumullahu bihi ma khairan minhum. Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan 2 hari yang istimewa. Apa? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, atau Idul Adha dan Idul Fitri. Oleh karena itu pada saat itulah ada yang disebut dengan udhiyah. Bagi orang-orang yang tidak melakukan haji, di tempat asalnya dia bisa menyembelih yang disebut udhiyah. Orangnya yang sering disebut dengan mudhhi. Bahkan Nabi mengatakan boleh pula menyembelihnya itu di waktu 3 hari setelahnya. Hari ini bisa juga disebut dengan hari tasrik 11, 12, 13, masih termasuk yang namanya udhiyah. Kemudian ada juga sembelihan yang tidak terkait haji, yang tidak terkait dengan 10 Zulhijjah atau hari tasrik. Maka inilah yang tadi disebut dengan dzabhun atau nahruntan. Apa itu dzabhun? Sembelihan yang memang tidak terikat dengan 2 waktu. Bahkan ada lagi yang lainnya yang disebut dengan al-aqiqah. Al-aqiqah sembelihan yang terkaitnya dengan kelahiran anak. Oleh karena itu diantara nama-nama sembelihan yang diungkapkan oleh Nabi. Adapun yang tidak terkait dengan anak, yang tidak terkait dengan 10 Zulhijjah, yang tidak terkait dengan haji, Nabi ungkapkan dengan dzabhun secara umum. Nabi pernah bersabda, "Man dzabaha qabla shalah." Barang siapa yang menyembelih qabla shalat, sebelum salat Id. Berarti kalau diilustrasikan tadi, sebelum kita sholat Id, ada orang sahabat yang dulu beranggapan larahnya Mesir. Maka mereka sembelih setelah sholat subuh sebelum orang-orang melakukan sholat Id. Berpikir karena nanti kalau orang pulang dari sholat Id bisa disuguhkan, bisa dihidangkan, disedekahkan. Maka Nabi mengatakan man dzabaha qabla sholat, barang siapa yang menyembelihnya itu sebelum orang-orang pergi sholat, maka yadbahu binafsi, pahalanya seperti sembelihan biasa, seperti sedekah biasa. Kenapa? Karena tidak pada waktu. Namun ketika Nabi mengatakan faman dzabaha ba'da sholat, barang siapa yang menyembelihnya itu setelah sholat Id, faqad tamma nusukuhu, maka sungguh telah sempurna ibadah nusuknya atau udhiyah. Oleh karena itu yang disebut udhiyah, waktunya, hewannya telah ditetapkan. Bahkan bagi sahabat yang menyembelihnya sebelum sholat Id, Nabi katakan kalau punya rezeki ulangi lagi, masih ada 3 hari di tasriknya. Nah, kenapa? Karena tadi Nabi mengatakan dzabaha ini mas sembelihan biasa. Maka dari itu sembelihan biasa hari ini disebut dengan dzabhun. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, lalu muncullah istilah yang sering kita dengar juga, kurban. Padahal Nabi senantiasa mengungkapkan Idul Adha dengan udhiyah, hadyu,
kedua yang terikat dengan haji, al-aqiqah yang terikat dengan yang namanya kelahiran anak, zabhun atau nusukun itu yang terkait dengan ibadah-ibadah sembelihan yang umum seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lalu dari mana ungkapan kurban? Padahal dalam hadis sering Nabi tidak mengungkapkan sembelihan itu dengan kurban. Oleh karena itu terdapat dalam Al-Maidah ayat 67 di mana Allah menyampaikan kepada Rasulnya, watlu alaihim naba abnai adam bil haq, terangkan olehmu hai Muhammad kepada mereka, kepada kaummu tentang apa? Tentang kisah nabaun, berita besar yang dilakukan oleh naba abnai adam, dua anak Adam yang kita kenal dengan nama Qabil dan Habil. Itu qarraba qurbanan. Disitulah mungkin cenderung saya memahami mungkin dari itu sering orang-orang mengungkapkan dengan kurban. Kenapa? Karena pada ayat itu Allah berfirman itu qarraba qurbanan, ketika dua anak Adam ini berkurban. Lalu apa itu berkurban? Berkurban kata Imam Ar-Raghib adalah ma yutaqarrabu bihi ilallah, apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu namanya kurban. Dari kata qarib, qarib itu kan dekat. Jadi apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bertakoruh kepada Allah, itu bisa dikatakan kurban. Apapun yang dilakukan. Kalau ada pemuda ingin mendekati pemudi, ketika pemudi ini butuh waktu, butuh bantu, mungkin pemuda ini karena ingin mendekatkan diri pada pemudi itu, waktu dia korbankan, mungkin harta dia korbankan. Kenapa? Karena ingin mendekatkan diri kepada perempuan ini. Atau seorang pejuang ingin mendekatkan diri kepada cita-cita kemerdekaan, dia perjuangkan, dia korbankan bahkan dengan jiwanya. Kenapa? Supaya negara ini bisa dekat kepada kemenangan. Oleh karena itu, itulah secara bahasa kurban itu dari qaribun, mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk apa? Artinya kalau ada orang yang bertanya mau kurban tidak, mohon, berarti sama dengan tidak mau mendekatkan diri pada Allah. Padahal sholat pun orang katakan musholin, itu pun sama kurban. Zakat, saum, termasuk udhiyah, termasuk haji pula, dan ibadah yang ujungnya mendekatkan diri pada Allah, itu yang dikatakan dengan kurban. Seperti dua anak Adam tadi, Qabil dan Habil. Dengan cara apa mereka ingin mendekatkan diri pada Allah? Dengan mengikuti perintah Allah. Pada saat itu ada perintah apa? Harus menyisihkan dari harta yang diberikan oleh Allah berupa rizki. Apapun. Yang satu beternak, yang satu bercocok tanam. Maka yang berternak yang namanya Habil, dia berpikir, oh Allah memerintahkan ini, saya akan menyisihkan, saya akan menyiapkan hewan yang terbaik karena ini untuk Allah. Karena dia tahu Allah itu nggak butuh kambing, Allah itu nggak butuh daging, nggak butuh kulitnya, nggak butuh tulang atau daging. Oleh karena itu dia sisihkan yang terbaik. Tapi yang satu lagi berpikir, Allah madama segala, nu alusnya jangan lupa. Makanya disisihkan hasil tanaman yang jelek-jelek. Kalau kita ada kenceng, kemudian kita punya beberapa lembar uang di dompet kita, itu kita yang pilih yang bagus atau yang jelek, yang besar atau yang kecil. Itu mungkin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pada saat itu fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal. Ternyata kedua anak cucu Adam ini seluruh dua-duanya melakukan perintah Allah. Apa? Dengan menyisihkan dari apa yang dimiliki. Yang satu dengan hewan, yang satu dengan sayuran. Tapi ternyata fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Satu diterima, satu tidak diterima. Dengan cara apa? Dengan cara disimpan. Lalu Allah pada saat itu diriwayatkan dengan disambar oleh api. Ketika hilang, maka itulah yang diterima. Ketika tidak hilang, ini yang tidak diterima. Oleh karena itu tidak ada prosesi pemulihan. Kenapa? Sayurnya tidak disembelih juga, hewan kambingnya pun tidak disembelih juga, tapi dengan cara disambar oleh petir atau api. Oleh karena itu yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Padahal dua-duanya ingin atau melakukan perintah. Kita sholat, apa yakin semua sholat itu diterima? Bahkan Allah pada ayat yang mengatakan fawailun lil musallin. Hari ini mungkin ada yang udhiyah, apakah yakin bakal diterima oleh Allah? Belum tentu. Kenapa? Karena tergantung kepada niatnya.
Oleh karena itu filah yang dimuliakan Allah, inilah mungkin Allah menguji sejauh mana hambanya mau mengedepankan perintah Allah, mau mengedepankan keakhiran. Oleh karena itu Qabil pun tidak lulus ujian Allah, Habil yang lulus. Apakah sampai di situ ujian dari Allah? Tidak. Ternyata anak cucu Adam terus sampai hari ini. Bahkan sampai Ibrahim pun mengalami ujian dari Allah. Pada saat anak cucu Adam, mungkin dunia itu yang satu hewan ternak, satu hasil dari tanamannya, kebunnya. Kalau mungkin zaman Nabi Ibrahim pun beda. Ibrahim diuji oleh dunianya. Apakah dunia atau akhirat yang dipentingkan? Maka Allah menurunkan ujian apa? Keluarga. Ini mungkin kesenangan dunia bagi Nabi Ibrahim, punya pasangan yang soleha, punya anak yang soleh. Bahkan pada waktu kelahirannya ditinggalkan. Apakah ibu ada yang ridho kalau sudah hendak mau melahirkan, kemudian suami ibu, pasangan ibu menyimpan ibu tanpa diberikan uang, air, makanan? Tapi istri Nabi mengatakan, apakah Allah yang mengatakan ini? Kalau demikian aku akan sabar. Dan ternyata ketika lahir anak dengan seorang bibi, ketika sudah mulai dewasa, dipertemukan, sangat bahagia Ibrahim. Makanya disebut Abun Rohim, Ibrahim bapak yang sangat sayang kepada keluarga. Anak yang sudah besar yang dia cintai, pada saat itu Allah pun perintahkan untuk apa? Sembelih. Bagaimana kalau posisinya pada diri kita yang sayang anak, yang sayang istri, satu saat harus menyembelih, bukan memukul, bukan mencubit, tapi harus disembelih. Pada saat itu Ibrahim pun mengalami guncangan dalam hatinya antara dunia atau akhirat. Akhirat mengikuti perintah Allah, dunia ini anak saya. Tapi pada saat itu ego manusianya, ego dunia dia yang mengangkat. Kenapa? Karena yakin Allah maha membawa kebaikan. Maka ia sampaikan kepada Ismail, wahai anakku yang aku sayang, yang dulu ditunggu-tunggu, yang sudah besar baru dipertemukan dengan jangka waktu yang singkat, harus disembelih. Aku semalam bermimpi A, B, C, D, kesimpulannya aku harus menyembelih. Kata Nabi Ismail pun diuji. Apa dunianya saat itu? Ya keluarga aja. Maka Ismail mengatakan, sakajiduni insyaallah, lakukan. Kalau itu perintah Allah, silakan. Aku akan sabar mengikuti perintah Allah. Akhirnya yang dilakukan Ibrahim dan Ismail, pergi ke tempat penyembelihan mangkat. Dan pada saat itu hendak disembelih, baru Allah turunkan pengganti. Oleh karena itu, kenapa nggak dari awal Allah turunkan saja kibasnya, Allah turunkan sapi atau kambingnya, kok nggak dari awal? Karena bukan itu tujuan dari ibadah. Tujuan dari ibadah itu adalah kita diuji mana yang lebih penting, dunia atau akhirat. Oleh karena itu Nabi Ibrahim dan Ismail pun lulus ujian. Apakah sampai di situ ujian anak cucu Adam? Tentu tidak. Nabi Muhammad sebagai anak cucu Adam pun diuji, kita pun hari ini diuji. Mungkin dunia kita berbeda dengan Qabil dan Habil. Mungkin dunia masing-masing kita berbeda dengan Nabi Ismail ataupun Nabi Ibrahim. Mungkin dunia kita adalah kerjaan kita. Mungkin dunia kita adalah handphone kita. Mungkin dunia kita adalah uang kita. Mungkin dunia kita bisa pasang atau anak kita. Mungkin itu semua ada pada diri kita. Tapi ketika turun perintah Allah, mau mana yang kita sembelih? Mau mana mungkin HP yang harus kita tinggalkan? Kita tidak mustahil ada yang mungkin merasa bangun tidur asa kehilangan handphone itu rasanya gimana, scroll atas, scroll bawah dan sebagainya. Mana yang dipentingkan, apakah dunia ataupun akhirat? Milik masing-masing kita punya ujian masing-masing. Oleh karena itu filah yang dimuliakan Allah, inilah mungkin sebagai simbol pada waktu Idul Adha kita punya ujian masing-masing antara akhirat dan dunia. Adapun dunia kita pasti masing-masing pun berbeda. Hanya saja mudah-mudahan apa yang Allah berikan, baik itu harta ataupun tenaga ataupun ilmu ataupun keluarga, mudah-mudahan saat ini bisa kita manfaatkan untuk semakin dekat kepada Allah, karena itu wujud inti kurban. Oleh karena itu filah yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu jatah Idul Adha kita masih ada atau sudah ini yang terakhir. Kalau masih ada, tahun depan kita bisa lagi melakukan Idul Adha. Idul Adha adalah ibadah berjamaah, ibadah sarerea. Kalau tidak bisa menyembelih seekor kambing ataupun ikut saham sapi, datang ke tempat penyembelihan, kurbankan tenaga kita, kurbankan waktu kita untuk membantu.
Kalau misalkan kita di rumah ada ego antara kakak dan adik, kurbankan. Kenapa? Kalaulah permusuhan itu menjauhkan diri dari Allah, maka lawan. Kenapa? Karena kita nggak tahu Idul Adha tahun depan itu masihkah bertemu dengan keluarga kita atau tidak, dengan orang tua kita. Apakah hari ini itu yang terakhir atau masih ada kesempatan lagi, kita tidak tahu. Oleh karena itu banyak yang harus kita kurbankan. Untuk apa? Supaya bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia begitu singkat, mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali di akhirat dengan pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita yang ada di dunia ini. Karena kalaulah berkumpul dalam keimanan, mudah-mudahan kita pun mampu berkumpul kembali di surga dengan keimanan. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan di Idul Adha kali ini menjadi Idul Adha yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada Allah. Apapun yang kita miliki, mudah-mudahan niatnya adalah kurbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghilangkan rasa cinta dunia yang terlalu buta. Mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Barakallahu fiikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.